Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cartika Astrid Vera Apriliani dengan NIM F1D1221145. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan penerapan geotermal panas bumi pada mata kuliah panas bumi. Apa itu panas bumi? Panas bumi atau yang sering kita sebut energi geotermal adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari panas yang terkandung di dalam perut bumi. Energi ini tersimpan di dalam lapisan kerak bumi dalam bentuk air panas, uap air, serta batuan dan mineral lainnya. Panas ini dihasilkan oleh proses-proses geologi yang terjadi secara alami, seperti peluruhan elemen radioaktif di bawah permukaan bumi dan panas sisa dari pembentukan planet. Potensi panas bumi di Indonesia. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan melimpah, menjadikannya salah satu negara dengan cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Hal ini berkat posisi Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire Pasifik, yang ditandai dengan banyaknya gunung berapi aktif. Potensi panas bumi tersebar di banyak lokasi, terutama di pulau-pulau yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi. Penerapan dan pemanfaatan geotermal. Pemanfaatan langsung, yaitu panas bumi dipakai secara langsung tanpa diubah menjadi listrik. Jadi, air panas atau uap dari perut bumi digunakan langsung untuk kebutuhan manusia. Contohnya, sektor pertanian. Sektor pertanian menggunakan panas bumi sebagai pemanasan rumah kaca untuk menjaga suhu optimal tanaman seperti budidaya jamur dan pengeringan hasil pertanian seperti mengeringkan biji-bijian. Kemudian ada juga untuk sektor industri. Pemanasan ruangan dan bangunan sebagai sistem pemanas ruangan atau space heating di iklim dingin. Kemudian yang ketiga ada untuk pemandian air panas. Pemanfaatan panas bumi yang paling umum dan dikenal masyarakat di mana air panas alami digunakan untuk rekreasi dan terapi. Kemudian ada penerapan dan pemanfaatan geotermal pemanfaatan secara tak langsung, yaitu panas bumi diubah terlebih dahulu menjadi listrik dan bukan dipakai secara langsung. Contohnya PLTP. PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah fasilitas industri yang dirancang untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan energi panas yang berasal dari dalam perut bumi. Fungsi PLTP sendiri adalah untuk menjaga tekanan reservoir panas bumi, memastikan sumber panas tetap ada dan tidak habis, dan membuat pembangkit listrik tenaga panas bumi energi yang benar-benar terbarukan. Ada pula beberapa PLTP yang ada di Indonesia, contohnya yaitu PLTP Sarula, ada di Sumatera Utara, salah satu PLTP terbesar di dunia dalam satu kontrak tunggal. Yang kedua ada PLTP Kamojang di Jawa Barat. Ini adalah pembangkit panas bumi tertua di Indonesia. Dan yang terakhir ada PLTP Ulu Belu di Lampung. Ada juga PLTP lainnya di Indonesia. Kemudian bagaimana cara kerja PLTP? Cara kerja PLTP adalah proses konversi energi panas di dalam panas bumi menjadi energi listrik melalui mekanisme termodinamika yang pada dasarnya mirip dengan PLTU. Tetapi sumber uapnya berasal dari reservoir alami di bawah tanah. Pada umumnya terdapat 4 tahapan utama, yaitu ekstraksi fluida. Sumur produksi dibor hingga mencapai reservoir panas bumi di bawah tanah yang mengandung fluida panas bumi. Seperti uap kering, air panas, atau campuran uap dan air dengan suhu dan tekanan tinggi. Fluida ini didorong oleh tekanan alaminya sendiri dan dibantu pompa untuk naik ke permukaan melalui sumur. Kemudian dilakukan pemisahan atau pengolahan fluida. Fluida panas bumi diolah untuk mendapatkan uap yang murni dan bersih. Kemudian dilakukan konversi energi. Uap bertekanan tinggi dialirkan ke turbin. Energi termal dalam uap diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak di saat uap tersebut memutar sudut turbin dengan kecepatan sangat tinggi sekitar 3000 rpm.
Kemudian pembangkit listrik. Turbin terhubung langsung dengan generator. Energi mekanik dari putaran turbin digunakan oleh generator yang menghasilkan energi listrik seperti arus, tegangan, dan frekuensi tertentu. Kemudian yang terakhir dilakukanlah kondensasi atau reinjeksi. Uap bekas dari turbin dimasukkan ke kondektor dan diubah kembali menjadi air. Air sisa termasuk air panas yang tidak berubah menjadi uap. Kemudian diinjeksikan kembali ke dalam reservoir yang tidak melalui reservoir bumi melalui sumur injeksi. Tujuannya adalah menjaga tekanan reservoir dan memastikan keberlanjutan sumber daya panas bumi. Kemudian ada pula kelebihan utama panas bumi. Kelebihan utamanya ada andal, yaitu beroperasi 24/7 yang artinya dalam satu minggu operasi ini berjalan terus-menerus selama 24 jam tanpa terpengaruh cuaca, menyediakan pasokan listrik yang stabil. Kemudian bersih, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat rendah, jauh lebih bersih daripada energi fosil. Kemudian kelebihannya juga terbarukan. Sumber panasnya berkelanjutan dan terus tersedia dari inti bumi. Kemudian dari segi aspek ekonomi tidak memerlukan pembelian bahan bakar sehingga biaya operasional jangka panjang stabil dan rendah. Kemudian dampak positif PLTP terhadap lingkungan yaitu emisi karbonnya cenderung rendah, tidak ada proses pembakaran yang menghasilkan emisi gas rumah kaca sangat minimal, bahkan mendekati nol sehingga efektif melawan perubahan iklim. Kemudian kualitas udara cenderung bersih yang bisa mengurangi polutan udara berbahaya seperti SO2 dan NO2 dibandingkan pembangkit fosil. Kemudian jejak lahan kecil, membutuhkan area operasional yang relatif kecil, meminimalkan kerusakan habitat dan menjaga keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir ada air bersih dan berkelanjutan. Air sisa diinjeksikan kembali ke bumi yang menjaga volume reservoir dan menjaga polusi air permukaan. Kemudian peluang energi panas bumi untuk masa depan. Indonesia yang memiliki sekitar 40% potensi panas bumi di dunia memiliki peluang besar untuk menjadikan energi ini sebagai energi utama. Pencapaian target energi terbarukan, geotermal adalah kunci untuk mencapai target terbarukan energi terbarukan nasional karena ia dapat menghasilkan listrik secara stabil tanpa intermitensi. Kemudian mendorong infrastruktur dan ekonomi daerah. Pengembangan PLTP seringkali berada di daerah terpencil yang kaya vulkanik. Hal ini membawa kemajuan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi lokal, dan akses listrik yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Kemudian ada memperkuat ketahanan energi. Sebagai sumber energi lokal, panas bumi tidak terpengaruhi oleh geopolitik atau fluktuasi harga bahan bakar fosil global, sehingga sangat memperkuat ketahanan energi nasional. Apa saja tantangan pengembangan PLTP? Yang pertama ada tingginya biaya dan risiko eksplorasi. Kemudian adanya biaya modal yang besar, harga jual listrik atau tarif yang kurang menarik, ketidakpastian reservoir, korosi dan scaling, pengoperasian di lokasi sulit, perizinan yang kompleks, aspek sosial dan lingkungan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Jadi kesimpulannya adalah energi panas bumi yang berasal dari inti bumi adalah salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki peran sangat strategis, terutama bagi Indonesia yang memiliki potensi geotermal. Potensi geotermal terbesar di Indonesia. Peluang geotermal di masa depan sangat menjanjikan, didorong oleh inovasi dan kebutuhan akan energi bersih. Energi panas bumi adalah solusi krusial bagi masa depan energi yang bersih dan stabil di Indonesia dan dunia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan mengatasi risiko finansial dan mempercepat inovasi teknologi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.